Terima kasih sudah setia menyaksikan Inspirator episode Nakamse. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama ulasan tentang apa saja yang menjadi inspirasi seorang Fatir dalam membuka bisnis ini. Pada intinya saya pernah waktu itu belajar kerja di kantoran dan saya bukan passion lah. Saya nggak suka kerja di kantoran. Mungkin pada dasarnya emang saya nggak suka diatur ya. Nah, dari situ saya memilih sebagai entrepreneur. Dan juga pasti entrepreneur itu punya banyak waktu sama keluarga nanti gitu loh. Jadi sekarang saya mau capek-capek dulu untuk nanti gitu. Keuntungannya itu ketika kita bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, kita bisa kenal dengan orang-orang sekitar, kita bisa membantu mahasiswa untuk mengerjakan tugas, itu merupakan suatu keuntungan sih. Kalau untuk kelemahannya sendiri itu ketika kita nggak tahu gimana caranya nge-treat si customer, kita nggak tahu gimana caranya biar customer itu seneng dengan apa yang kita jual, itu sih. Setiap bisnis sudah pasti mempunyai kelemahan dan keuntungannya masing-masing. Namun hal ini tidak membuat sang owner putus asa dalam menggeluti dunia entrepreneur. Nah, lalu seperti apa rencana pengembangan dari Nakamse? Untuk saat ini Nakamse udah punya satu store dan kita punya rencana untuk membuat satu store benar-benar fokus untuk GoFood, GrabFood, dan kita mau membuat satu store fokus untuk nongkrong. Kebetulan juga kita udah dealing alhamdulillah dengan 3 orang yang mau franchise dengan Nakamse, bekerja sama dengan Nakamse di Jakarta, di Bandung, sama Surabaya gitu. Mahasiswa sih Mbak, karena mahasiswa di Malang sendiri tuh kebanyakan yang males-malesan di kosan karena kita bekerja sama dengan GoFood. Jadi kita bisa menempatkan siapa nih segmentasi benar-benar target kita gitu loh. Dan perputaran mahasiswanya sendiri di Malang itu tuh cukup besar, cukup menjanjikan karena mahasiswa keluar itu tuh pasti berbanding terbalik dengan mahasiswa yang masuk. Mahasiswa masuk itu tuh lebih banyak gitu. Tidak memberikan batasan bagi para pengunjung membuat Nakamse semakin bisa terus berkembang baik. Kira-kira bagaimana Nakamse bisa menemukan karyawan yang sesuai dengan visi dan misinya dalam menjalankan bisnis ini? Mungkin dari ekspektasinya itu sendiri kita nggak bisa terlalu besar ke orang, karena kalau kita terlalu besar itu kita semakin gampang kecewa gitu loh Mbak. Jadi kita samain dari awal gimana persepsinya, kayak lo mau bisnis, gue mau bisnis, ayo kita sama-sama bisnis gitu loh. Tujuan awalnya bisnis apa, kita benar-benar harus rembukin dari awal biar nggak ada miskomunikasi di akhir. Respons kita dengan adanya Nakamse itu tuh benar-benar mereka antusias sih ya. Dari awal pertama kali buka itu kita laku 200 box 2 hari di salah satu event. Dan setelah itu banyak sekali orang yang repeat order di hari itu kan acara 2 hari. Benar-benar ada orang yang pagi siang sore makan dan besoknya pagi siang sore juga makan. Nah, menurut saya itu merupakan antusias dari mereka. Berbagai dukungan dan respon positif diterima oleh Nakamse hingga saat ini. Cukup menginspiratif ya usaha ini, sampai cukup diterima di masyarakat, khususnya di Kota Malang. Seperti apa dukungan dari pihak lain terhadap sang owner? Dukungan mereka sangat mensupport adanya bisnis ini. Mereka mau diajak diskusi. Dengan pihak luarnya pun banyak sekali orang-orang yang menawarkan kerjasama. Menurut saya itu salah satu bentuk support mereka tentang bisnis ini. Dan banyak juga orang-orang yang minta untuk mewawancara. Secara nggak langsung itu merupakan marketing kecil-kecilan sih Mbak. Rencana ke depan itu kita akan membuat minuman dengan nama yang nggak jauh-jauh dari Nakamse.
Dan kita mau mengeluarkan ada menu baru dan packaging baru sebenarnya. Nah, dari situ. Harapan kedepannya ini semoga Nakamse semakin besar, semakin bisa memanjakan si customer. Kita bisa buka cabang di mana-mana, kita buka franchise di mana-mana, dan tentunya tetap berpegang teguh sama si Rice Box ini gitu loh. Semoga konsepnya ini tuh yang udah saya buat dari nol nggak berubah. Saran untuk entrepreneur lain itu jangan terlalu banyak berpikir tentang teori, jalanin aja. Kita ubah semua itu sebagai sebuah proses dan kita harus mempunyai progres gitu loh Mbak. Jadi kalau kita cuma stay di suatu proses tapi kita nggak ada progres, itu yang sebenarnya menurut saya salah. Seperti itu. Terima kasih udah menjadi customer yang loyal. Kalau misalkan ada kritik dan saran bisa langsung ke email Nakamse atau ke saya langsung, karena kritik kalian membangun Nakamse untuk jadi besar. Berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan tadi memberikan manfaat bagi pemirsa di rumah. Jangan lupa saksikan terus Inspirator Brawijaya hanya di YBTV. Stop dreaming and make it real, because I am the Inspirator.